Kenapa mereka memilih tema Indonesia? Siapa duluan nih yang mau mulai? Alina atau Palina? Saya bisa. Palina. Nama Indonesia saya Mia. Ya, punya nama Indonesia. Ya. Dan nama Rusia Polina. Dan saya menulis skripsi tentang Babat Diponegoro. Wow, itu keren. Ya, dan saya belajar Babat Diponegoro karena saya pikir tema ini menarik sekali dan penting sekali untuk mengerti sejarah Indonesia pada abad ke-19. Dan peristiwa ini penting sekali. Tapi sekarang Babat Diponegoro ada di perpustakaan Universitas Leiden dan di Belanda ya berarti ya? Ya, dan tema yang penting sekali untuk saya kepenaranan Babat ini karena ada banyak kepengarangannya ya? Kepengarangannya dan ada banyak versi tentang kepenaranan ini. Banyak orang pikir. Jadi lebih tepatnya ini ya, otoritas penulisnya ya? Ya, karena banyak ilmuwan, sejarawan pikir bahwa Penaran adalah Diponegoro, yang adalah tokoh utama dalam perang Jawa. Mereka pikir penulisnya Diponegoro sendiri? Ya, tapi ada versi yang lain bahwa ini adalah mungkin orang yang menolongnya dan yang adalah tokoh utama dalam perang Jawa juga. Oke. Itu buku-bukunya dalam bahasa Jawa. Bahasa Jawa, berarti Jawa kuno kali ya? Atau Jawa aja? Jawa ya. Ada dalam bahasa, kan tadi Paulina bilang di Leiden, berarti bahasa Belanda juga ada? Tidak. Dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia, dan dalam bahasa Inggris. Wow, ada banyak sumber dalam tiga bahasa itu ya? Oke. Dan yang di Leiden itu yang dalam tiga bahasa itu juga ada? Tiga bahasa. Wow. Lalu kenapa, ya tadi Palina bilang penting ya, karena untuk tahu tentang, kalau bahasa Rusianya авторство ya. Jadi tentang otoritas siapa yang menulis begitu ya. Lalu genuinitas ya, jadi keaslian seperti apa sebenarnya Babat Diponegoro begitu ya. Nah, dari kan sekarang skripsinya udah mau selesai. Hampir почти ya. Hampir. Nah, kira-kira apa yang bisa kesimpulannya apa yang Palina mau tulis di tentang Babat Diponegoro itu? Kalau kita pikir bahwa Diponegoro adalah pengarang Babat ini, dalam pembacaan Babat ini kita bisa mengerti apa yang terpenting untuk Diponegoro. Kita bisa mengerti tokoh apa menjadi tokoh utama untuk Diponegoro dan tempat geografis, apa tempat geografis menjadi terpenting untuknya dan menjadi ide utama dalam perang itu untuk tokoh utama. Oke, tapi ini saya pertanyaan sebagai orang awam ya, orang yang tidak mendalami tentang Babat Diponegoro. Jadi Babat Diponegoro itu sebenarnya perang gitu maksudnya? Iya. Perang? Ya, tentang perang. Perang antara Diponegoro dengan siapa? Dengan orang Belanda. Oh, oke. Jenderal de Kock dan lainnya. Jenderal de Kock dan jenderal-jenderal Belanda yang lain gitu. Untuk mempertahankan teritori waktu itu udah Indonesia berarti? Iya. Oke. Karena mereka mau menjadi merdeka. Iya, salah satu usaha ya Diponegoro untuk memerdekakan daerahnya begitu ya? Iya, dari Belanda. Nah, jadi selain tadi tema utama yang dibahas oleh Palina tentang keaslian kapan itu terjadi, lalu siapa sebetulnya author gitu ya, atau penulis penulis beberapa sumber ilmiah itu ya, yang dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ada lagi nggak yang tema penting yang mau diangkat dalam skripsi Palina tentang itu, terkait
terkait tentang itu? Ya, saya pikir tema yang penting juga adalah penyebab perang itu. Apa yang menyebabkan ya? Ya, apa yang menyebabkan dan pikiran Diponegoro tentang perang ini. Oke. Ya, pemikirannya, dan kita tahu bahwa perang ini adalah perang sabil. Dan sabil ya. Ya, sabil dan perang suci. Ya, dan apa dia pikir tentang perang ini, apa dia mau lakukan, dan saya pikir apa ide utama dalam perang itu. Ya, apakah sudah ketemu apa ide utama dari perang itu? Ya, saya pikir bahwa ide utama adalah ide perang sabil, dan dia mau memperluas Islam, tak memperluas, menyebarkan Islam, menyebarkan di seluruh ajaran Indonesia. Agama Islam di seluruh Indonesia, melalui perang Babat Diponegoro itu. Ya. Oke, berarti artinya tidak hanya Pulau Jawa saja, tapi seluruh di seluruh Indonesia ya. Di seluruh pulau. Diawali dengan melawan Belanda itu. Ya. Menarik banget guys. Saya bahkan belum pernah dengar tentang itu. Ya, dan ini juga terima kasih untuk teman-teman yang minta supaya kita buat wawancara ke Palina untuk lebih jelas lagi tahu tentang apa pemikiran yang membuat Palina pingin menulis skripsi tentang Babat Diponegoro. Dan itu menarik, bukan hanya buat ISAA ya dan buat Palina, tapi juga buat sebagian besar orang Indonesia yang tidak tahu tentang itu. Begitu. Jadi mudah-mudahan nanti skripsinya bisa diakses di mana kalau orang Indonesia mau baca. Saya pikir saya tak tahu, tapi mungkin ada online, sumber online gitu, laman ISAA gitu, website. Pendapat saya tidak. Nggak ada ya. Jadi memang harus di perpustakaan ISAA begitu ya, setelah sidang ya. Oke, sayang sekali. Tapi nanti mungkin kita bisa minta ya Palina untuk menulis beberapa tulisan kecil, nggak harus skripsi yang tebal, tapi tulisan kecil tentang resume atau rangkuman itu pasti menarik. Bukan hanya buat orang Rusia, tapi buat bukan hanya buat ilmu pengetahuan di Rusia, tapi juga buat orang-orang di Indonesia. Gitu. Kita berikan kepada Pak Raymond. Bisa. Aduh, saya tua banget dipanggil Pak Raymond. Bahkan jadi tua. Ya. Oke. Jadi kalau teman-teman pengen tahu secara singkat, kita pernah punya konten dengan Alina, dengan Palina, dan dengan Taisia ya. Mereka mahasiswi di ISAA yang menulis tema tentang Indonesia. Di situ teman-teman juga bisa lihat judul tema dari mereka. Nah, tadi Pak Lina sudah menceritakan sedikit banyak tentang Babat Diponegoro ya. Seru banget. Sekarang Alina dia mau menjelaskan tentang tema waktu itu apa transgender ya dalam praktek shamanisme. Mungkin pada saya lupa bahasa Indonesia. Mungkin saya belum menjelaskan tema saya, dan ini sekarang sangat sensitif ya. Tapi tema saya ini peran gender dalam shamanisme, peran gender dan peran orang wanita dan pria, dan oleh karena itu tidak hanya transgender saja, tapi juga tentang wanita dan pria dalam praktek itu ya. Ya, dan praktek perdukunan dan dan kenapa sebelum kedatangan orang Eropa di Indonesia dan di Filipina juga ada pluralisme gender. Dan dengan kedatangan era penjajahan dan orang Belanda dan orang Spanyol, Portugis, Spanyol juga, mungkin Spanyol pernah ya, Portugis ya. Mereka juga punya konsepsi bahwa jenis kelamin dan perilaku gender disamakan, tapi di Indonesia ini tidak sama ya. Jadi antara pria, wanita ya, mereka dan punya banyak peran sosial dan perilaku, dan konsepsi Katolik
konsepsi Islam dan lain-lainnya, dan juga kebudayaan Eropa mempengaruhi besar. Sangat mempengaruhi ya. Ya, dalam persepsi gender di Indonesia. Dan sekarang tidak ada banyak konteks seperti Manang Bali apa Manang Bali? Manang Bali ini apa itu Manang Bali? Kita dukung transgender di suku Dayak. Gila, saya aja bahkan nggak tahu Manang Bali. Ya. Wow. Tidak ada, karena di Dayak ada sistem prestige atau sistem kasta begitu. Mungkin sistem kasta dalam wanita, bagi wanita dan bagi pria, dan mereka terpisah. Ini artinya wanita mereka punya bidang di mana mereka bisa meraih ke kasta lain. Ya, naik ya. Dan pria juga ini buruh atau buruh. Berburu kepala. Berburu kepala. Dan sebelum tradisi ini dihancurkan, mereka punya sistem prestige yang baru. Ini itu pendidikan. Jadi itu tradisi perdukunan gitu ya. Ini tentang sistem prestige. Karya saya tentang tradisi sosial dan perdukunan seperti tradisi kebudayaan Indonesia sebelum kedatangan Eropa. Dan sebelum datang sangat kompleks. Penjajah. Ada banyak aspek, yaitu peran gender dalam masyarakat, peran wanita dan pria dalam keluarganya, tentang kosmologinya. Itu menarik. Ya, tentang persepsi dunia dan kenapa dunia terpisah dalam 3 atau 2 bagian, yaitu dunia bagi dewata dan roh dan lain-lain. Dan dunia ketuhanan, dunia roh, dunia apa begitu ya. Ya, dan oleh karena itu saya sangat tertarik dengan tema ini, karena di sini ada banyak lapis-lapisan kebudayaan Indonesia dan banyak suku yang sama sekali berbeda. Dan oleh karena itu saya pikir tidak ada karya lain yang juga yang meliputi semua tema ini dengan metode komparatif. Dan sekarang itu udah hampir jadi ya berarti skripsinya? Saya harus menulis tentang suku Batak. Belum ada. Dan apa yang dibutuhkan dari suku Batak biar kita panggil orang-orang Batak? Karena saya menulis tentang orang Dayak, orang Bugis. Dayak, Bugis, Batak. Tentang orang Filipina, yaitu semua kepulauan ini. Dan Filipina itu masuk nih. Karena di sini wanita berperan banyak perannya. Ya. Sebelum kedatangan agama Katolik, dan sekarang saya menulis tentang Jawa, tapi di Pulau Jawa tidak ada tradisi besar dengan perdukunan, karena kejauhan dan tradisi Islam tidak ada perdukunan. Tidak ada sumber tentang perdukunan. Sumber tertulis ya? Ya, sebelum kedatangan agama Islam, dan saya punya banyak masalah dengan ini. Dan mungkin kalau ada ada apa? Waktu. Ada waktu. Lebih waktu saya berencana untuk menulis tentang orang Batak dan Toba, tapi saya pikir Batak Toba. Tapi tradisinya sangat menarik dan kompleks, dan ada banyak campuran tentang Katolik, tentang kekristenan gitu ya. Ya, dan juga Islam. Pribumi. Kepercayaan pribumi dan tradisinya lokal yang Batak. Dan oleh karena itu saya tidak yakin, karena saya akan menulis tentang itu dalam waktu yang tepat. Ya, karena memang di tanah Batak sendiri kan sebelum masuk Eropa yang membawa agama Kristen dan masuk Islam dari Arab begitu kan, memang ada agama lokal itu, Parmalim
ya. Kalau pernah dengar ya Parmalim. Saya pikir di semua atau seluruh di semua Indonesia ada agama lokal, iya sebelum datang dari luar ya Eropa atau dari Asia ya Cina dan Arab begitu. Tapi kira-kira ini buat Palina dan buat Alina, kira-kira memang tema ini akan jadi menarik buat minimal buat sidang nanti dengan dosen-dosen di Rusia atau mereka nggak ngerti? Mereka sangat menarik karena mereka sangat tertarik. Belum tahu banyak tentang aspek sosial di Indonesia, yang lebih detail begitu ya. Dan mungkin approach pendekatannya. Pendekatan saya ini sangat dekat dengan ilmu pengetahuan Eropa dan persepsi orang Indonesia dan tradisinya dalam sastra saya, karya saya bertujuan untuk menunjukkan tradisi Indonesia dalam persepsi orang Indonesia. Itu menarik banget ya teman-teman, ketika tahu teman-teman kita di Rusia tertarik dengan tema-tema spesifik tentang Indonesia yang kita aja nggak tahu. Bukan karena kita malas, tapi kita kan tahu secara umum. Tapi misalnya saya bisa tanya ke orang sembarang di Jakarta begitu tentang Babat Diponegoro, nggak semuanya tahu. Mungkin yang tahu yang ada hubungannya dengan kehidupan suku Jawa atau keraton. Tapi saya pikir semua orang tahu tentang tokoh Babat. Tokoh Diponegoro ya. Tapi Babat Diponegoro itu apa? Ada banyak Babat dan Babat Diponegoro tak adalah satu-satunya tentang perang ini. Babat itu berarti perang ya? Ya, tapi karena saya belajar sejarah di universitas ini, saya menulis tentang perang. Iya. Dari Alina? Saya punya banyak rencana tentang kerja atau belajar di Indonesia karena saya pikir ini tidak mungkin bagus bahwa kita belajar bahasa Indonesia, sastranya, kebudayaan dan lain-lainnya, tapi belum melihat bagaimana orang Indonesia hidup, dan saya tidak mau berkait atau mengaitkan hidup saya dengan negara yang saya belum kenal ya, dan saya mau pindah ke Indonesia untuk mungkin 1 tahun atau mungkin 2 atau mungkin. Guys, dia mau pindah ke Indonesia. Tapi seandainya nih kalau Alina punya kesempatan atau Palina punya kesempatan untuk bekerja setelah lulus, mau di Rusia atau di Indonesia? Lebih bagus di Indonesia karena Kenapa? Kan Indonesia panas, nggak ada musim dingin. Nggak ada bors. Pertama saya mau menghentikan proses belajar mengajar saya untuk 1 tahun karena saya mau melihat langsung Indonesia dan saya lupa kata решить. Memutuskan untuk saya apakah saya mau melanjutkan dan mengaitkan hidup saya dengan Indonesia atau tidak. Ya, dan ini bukan artinya bahwa saya tidak mencintai Indonesia. Tapi kayaknya setelah Alina nyampe Indonesia nggak bisa reshift, nggak bisa putusin karena pasti akan jatuh cinta. Mudah-mudahan. Karena itu saya mau hidup di sini untuk 1 tahun dan bekerja kalau ada kesempatan di Indonesia ya. Dalam mungkin bidang sosial, untuk saya punya keinginan atau niat untuk bekerja dalam bidang sosial seperti di konten sebelumnya ya, Alina bilang. Dan perdagangan Indonesia dan untuk membantu orang dan mungkin punya kaitan dengan organisasi internasional di Indonesia untuk atau lokal begitu ya, untuk melindungi anak-anak dan wanita. Ya, dan kalau ada kesempatan saya mau bekerja di bidang itu. Kalau tidak, saya mau pindah dan mungkin cari kerja di sini dalam tempat mungkin penerjemah atau
Atau penerjemah minimal banyak karena saya dengar banyak perusahaan Rusia yang mau pindah ke Indonesia. Tapi bekerja di Rusia dengan bahasa Indonesia baik juga. Namun saya pikir penting sekali mempunyai kesempatan berkunjung ke Indonesia dan melihat banyak tempat menarik karena kita belajar bahasa Indonesia dan selama 4 tahun, tapi kita belum pernah. Ya. Mereka belum pernah ke Indonesia, COVID, guys. Tolong diundang. Kalau ada teman-teman dari subscriber mau ngundang boleh dong ya ke Indonesia, tapi dibayarin ya. Pada waktu kita belajar ada banyak masalah di dunia, karena itu ada banyak problem untuk berkunjung ke Indonesia, tapi karena COVID. Karena ada masalah lagi. Ya, karena ada konflik jadi harga naik segala macam. Tapi kita berharap semua ini selesai, semua damai, tenang, supaya tidak ada masalah ya. Karena kita cinta damai ya kan. Dan teman-teman kita di Rusia juga termasuk yang terimbas tahu ya. Terkena dampak karena konflik ini. Jadi teman-teman tahu semua ya. Jadi memang jadi tidak adil, seolah-olah bahwa gara-gara ini terus semua orang Rusia itu dianggap salah atau apa karena ada citra yang sengaja dibangun begitu. Gitu. Tapi buat saya orang-orang Rusia itu termasuk teman-teman yang belajar tentang Indonesia itu pengen banget melihat lebih dekat ya tentang Indonesia ya, khususnya daerah-daerah yang baik pariwisatanya bagus, tempat-tempatnya bagus, atau juga yang menarik secara budaya ya. Saya mau tanya, kalau seandainya ada kesempatan, tempat mana yang pertama kali akan Alina atau Palina kunjungin? Satu tempat. Bali. Karena saya belajar banyak tentang Bali, dua tahun lalu. Dan saya belajar banyak dalam skripsi saya tentang tarian, tentang musik, tentang wayang, dan setelah itu punya keinginan yang banyak sekali melihat semua langsung semua yang kita baca dan menulis tentang. Melihat langsung itu beda memang feel-nya langsung, tentu saja. Nggak lewat buku atau nonton. Alina kemana? Mungkin Jakarta karena ini megapolis dan kita sudah membaca banyak cerpen wanita, yaitu cerita ya tentang wanita. Sastrawangi, dan ada banyak Sastrawangi. Dan ada banyak tentang Jakarta, dan oleh karena itu saya mau kesini, dan Jogja juga, tapi Jogja ya? Ya, tapi saya lebih tertarik dengan kebudayaan orang Bugis. Bugis karena sistem menarik. 5 gender di sini. Dan, ada gender juga ya sistem gender. Oleh karena itu saya mau kesini juga, tapi karena di Indonesia ada banyak suku yang sama sekali berbeda dan ada banyak kebudayaan, saya pikir bahwa tak ada satu tempat saya mau mengunjungi, karena dan ada juga aspek lain, yaitu cuaca. Sekarang ada salju di Rusia, tapi ini soalnya biasanya guys teman-teman dari Rusia itu kabur dari Rusia itu pas lagi musim dingin, karena di sini dingin jadi mereka pergi ke Bali atau ke Indonesia biar hangat, ya kan? Ya kan? Pada waktu ini tidak ada salju lagi, tapi pada tahun ini ada banyak. Iya, saljunya cukup tebal tahun ini guys. Oke, ada yang mau disampaikan ke teman-teman Indonesia? Kalau misalnya nanti teman-teman dari Indonesia mau minta, karena Instagram ditutup ya untuk orang Rusia, jadi kalau nggak tahu, mungkin gimana cara bisa berkontak dengan teman-teman? Instagram punya VPN. Ada VPN. Jadi Instagram tetap pakai VPN. Gitu. Tapi teman-teman nggak takut itu kan katanya bahaya kalau pakai VPN? Tidak. Karena data pribadi bisa dicuri sama perusahaan VPN itu. Saya membaca seperti itu. Kita hidup di Rusia. Jadi tidak ada rahasia pribadi, tidak ada data, semua terbuka. Ini norma ya, kita tahu semuanya. Tapi bagi kita
Oh, di Rusia? Menulis di Telegram ini. Oh, Telegram. Ya, ini media sosial. Media sosial bagi orang Rusia pertama-tama ya. Dan oleh karena mungkin saya tidak jadi penerjemah. Nggak apa-apa, tapi udah bagus loh bahasanya ya, udah lumayan bagus. Ya. Oke, kalau begitu ini pembicaraan ini akan kita lanjut lagi, teman-teman ikutin terus konten kita biar penasaran kan. Ikutin terus konten kita. Paka-paka. Sampai jumpa. Sampai jumpa.